Windra dikenal sebagai remaja biasa di lingkungan sekolahnya, tapi tidak banyak yang tahu bahwa ia menyimpan rahasia besar. Di balik wajah tenangnya, Windra memiliki ilmu langka yang disebut sapu jagat. Ilmu ini diwariskan turun-temurun dari kakeknya yang dulunya seorang pendekar sakti. Sejak kecil Windra sudah berlatih mengendalikan tenaga dalam, hingga tubuhnya punya kekuatan yang tidak bisa dibandingkan dengan anak seusianya. Namun, ia memilih untuk diam dan hidup sederhana tanpa memperlihatkan apapun. Suatu sore, jalanan kampung tiba-tiba digemparkan oleh suara motor berknalpot bising. Sekelompok preman datang dan membuat keributan. Mereka menendang warung kecil milik warga, merampas dagangan, bahkan mengintimidasi orang yang lewat. Warga hanya bisa menunduk, tak ada yang berani melawan, karena preman itu dipimpin oleh seorang lelaki bertubuh tinggi besar bernama Raga. Sosok Raga terkenal kebal senjata dan pernah menghajar 3 orang sekaligus tanpa berkeringat. Windra yang baru saja pulang sekolah melihat kejadian itu. Ia sebenarnya tidak ingin terlibat, tapi ketika melihat seorang ibu tua ditendang hingga jatuh, hatinya mendidih. Ia berjalan maju dengan langkah tenang, membuat preman-preman itu menoleh. Raga menyeringai melihat bocah berseragam SMA yang berani menghadang. "Minggir anak kecil, ini urusan orang dewasa," katanya dengan suara tinggi. Windra menatap lurus tanpa gentar. "Kalian boleh mengganggu siapa saja, tapi jangan sentuh orang lemah di depanku." Kalimat itu membuat suasana hening sejenak. Preman-preman lain terbahak, merasa perkataan Windra hanyalah omong kosong. Mereka pun bergerak mendekat, siap mengeroyok bocah yang dianggap nekat itu. Salah satu preman menghantamkan tinjunya ke wajah Windra, tapi tubuh remaja itu bergeser secepat bayangan. Dengan sekali sentuhan ringan, preman itu terhempas ke tanah dan pingsan. Orang-orang yang menyaksikan terbelalak. Tidak ada yang menyangka anak kurus seperti Windra bisa menjatuhkan lawan secepat itu. Raga mulai serius. Ia melangkah maju, otot lengannya menegang. Dengan suara menggelegar, ia berkata, "Jangan sombong dulu, bocah. Aku sudah mengalahkan puluhan orang. Kau pikir bisa menandingi aku?" Windra hanya menghela napas pelan, lalu menutup matanya sejenak. Dalam sekejap, hawa panas menyelimuti tubuhnya. Itulah tanda ilmu sapu jagat mulai bangkit. Pertarungan pun dimulai. Raga menyerang dengan pukulan bertubi-tubi, namun setiap pukulannya hanya mengenai udara kosong. Windra bergerak seakan tidak terikat oleh gravitasi, melompat ringan dan membalas dengan tendangan tepat di dada lawannya. Suara benturan membuat tanah bergetar. Raga terhuyung mundur beberapa langkah untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Warga yang menyaksikan menahan napas. Mereka tidak berani bersuara, hanya mata mereka yang terus mengikuti gerakan kedua orang itu. Raga semakin marah. Ia meraih balok kayu besar dan mengayunkannya ke arah Windra. Namun, Windra menepuk balok itu dengan telapak tangannya, dan balok tebal itu pecah berkeping-keping. Semua orang terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Dengan suara tenang tapi tegas, Windra berkata, "Ilmu sapu jagat bukan untuk pamer atau menindas, tapi untuk melindungi." Ucapan itu membuat Raga sadar bahwa lawannya bukan remaja biasa. Meski masih mencoba berdiri gagah, tubuhnya sudah tidak sanggup menahan rasa sakit. Ia akhirnya jatuh berlutut, menatap Windra dengan mata penuh ketakutan. Akhirnya, para preman itu kabur terbirit-birit, meninggalkan pemimpinnya yang tergeletak tak berdaya. Warga berbondong-bondong menghampiri Windra, berterima kasih dengan penuh haru. Namun, Windra hanya tersenyum singkat, lalu berjalan pergi. Ia tidak ingin dikenal sebagai pahlawan. Baginya, ilmu sapu jagat adalah amanah yang harus dijaga. Dan hari itu, ia membuktikan bahwa kebenaran akan selalu berdiri tegak melawan kejahatan.